Kenapa dua anak muda itu mengidolakan Abdurrahman Abdurrahman bin Auf? Gitu. Giginya patah. Ngajinya tidak seberapa bagus. Dalam perang besar ini kakinya juga pincang permanen, terkena sabetan pedang. Masya Allah. Masya Allah. Jadi dia berarti mengorbankan hartanya, mengorbankan badannya. Itu Sampai permanen ya Prof ya. sampai permanen. Kena sabetan pedang. 21 luka. Tapi mboten surut ya Prof ya. Sama sekali. Allah. Nah baik. Kan anak tadi itu tanya kepada Abdurrahman, mana? Siapa itu? Abu Jahal. Abu Jahal. Atas petunjuk Abdurrahman bin Auf, dua remaja itu berlari memasuki tentara musuh. Langsung berlari. Fokus mencari Abu Jahal. Dan berhasil merobohkannya. Anak muda. Ya Allah. Elvicom, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Inilah dua remaja ya, dua remaja yang belia itu masih muda. Masih muda ya, kecil atau gimana? Ya masih remaja lah. Remaja, masih remaja dalam perang Badar. Perang Badar. Perang Badar itu perang yang paling bersejarah dalam Islam. Perang kemenangan besar. Bagaimana tentara 300 bisa memenangi perang berhadapan dengan tentara yang lebih dari 1000. 1000 itu tidak hanya 1000, tapi persenjataannya memang lengkap. Dan itu didukung oleh tokoh-tokoh orang besar di Makkah dan sekitarnya, itu didukung betul. Masya Allah. Yang jutawan, yang tokoh karismatik, semuanya itu. Maka Rasulullah itu kalau sudah sebut veteran perang Badar itu langsung hormat. Hormat ya Prof ya. Iya, betul. Seorang nabi itu kalau sudah disebut perang Badar. Ya Allah. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an soal perang Badar. Berkali-kali dalam surat Ali Imran itu berapa ayat yang berbicara soal perang Badar. Nah, karena itulah, jadi kalau ada orang veteran ya, tentara perang Badar itu, mantan perang Badar itu katakan ini ya, apa itu, mempunyai kekurangan sedikit itu, dibela oleh Rasulullah. Jangan begitu. Siapapun dia itu, ini veteran perang Badar. Oh ya Allah. Itu. Ada kedudukan tersendiri ya Prof. Ada kedudukan tersendiri. Maka ada di Indonesia ini dibikin untuk mengetahui begitu dahsyatnya perang Badar. Kemudian dibuatkanlah sholawat Badar. Jadi sholawat Badar itu adalah sholawat yang menyemangati kita untuk bisa menjadi penyemangat hidup ini seperti semangatnya tentara Nabi pada perang Badar. Allah. Syuhada Badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Terus apa itu? Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Lah itu bi ahlil badri itu ya pasukan Badar itu. Tentara Badar itu. Jadi kalau orang tuh tahu tentang sejarah Badar, membaca sholawat Badar itu ya ngeri. Bagi yang tidak tahu seperti lagunya saja ini. Sholatullah salamullah. Oh, kalau tahu artinya bi ahlil badri ya Allah. Merinding ya Prof. Iya. Sampai Quran itu menyebut loh Badar itu.
idh taqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumittakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaika. Ingatlah Muhammad ketika kamu berbicara kepada pasukanmu, maukah kamu dibantu Allah 3.000 malaikat? 3.000 malaikat. Turun itu Prof dari Iya, langit. itu. Terus bala. Terus iya Nabi siap. Baik, nanti tidak hanya di kamu kalau tetap takwa dan sabar, kuat, kamu akan dibantu lagi 5.000 malaikat musawimin yang itu ada tanda-tandanya. Jadi supaya membedakan ini malaikat atau tentara, itu ada musawimin, itu antara lain pakaiannya putih, kemudian kaki kuda itu tidak sampai nempel ke tanah. Oh, nggak ada bekasnya ini, Bro. Nggak ada, tidak sampai menempel ke tanah. 5.000, ya mesti aja hancur. Dibantu oleh Allah. Ketika itu Nabi itu berdoa sampai luar biasa, sampai jubahnya Nabi itu turun, lepas gitu. Dibetulkan oleh Abu Bakar. Nangisnya Rasulullah itu sampai Abu Bakar mengatakan cukup Nabi. Ya Allah, wah ini. Kalau ini sampai kalah sih, nggak ada yang meneruskan. iya kan, siapa ini? Insya Allah. Nah sekarang saya ingin menunjukkan ini ada dua. Pada waktu berangkatnya perang Badar, itu ada anak namanya Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'awwiz bin Arfa radhiyallahu anhuma. Ya. Nah ketika mereka itu menyusup ke tentara Islam, ya, pertama kali yang dicari adalah Abdurrahman bin Auf. Mereka ditunjukkan, mereka minta ditunjukkan sosok Abu Jahal itu seperti apa. Oh, pemuda dua ini minta ditunjukkan Raja Abu bengis Jahal. yang berkali-kali gagal membunuh Nabi di Makkah itu. Jadi mereka tanya Abdurrahman bin Auf, ya. Yang dicari itu Abdurrahman bin Auf itu kan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ya Allah, Dan Abdurrahman bin Auf itu tidak hanya pejuang, tadi dia pedagang. Kaya raya, Prof ya. Ampun kayaknya. Oh, dia itu kekuatan analisis bisnisnya itu luar biasa. Sampai dikatakan dialah sahabat Nabi yang memegang batu berubah jadi emas. Kiasannya seperti itu. Karena waktu di Madinah dia kan dari orang Mekah. Ketika di Madinah dia itu diberi bantuan. Diberi bantuan, tapi dia menolak. Enggak cukup, saya tolong ditunjukkan mana pasarnya. Pusat perdagangan itu mana sih? Pandang 1, 2, 3. Paham dia. Suatu saat saya kuasai. Masya Allah. Itu yang menguasai sebetulnya orang Yahudi. Tapi sejak Abdurrahman bin Auf, orang Yahudi semuanya itu mati. Pasarannya mati. Kalah sama Abdurrahman bin Auf. Allah. Terkenal lah ini. Dua anak muda ini, remaja ini memang pengagum. Pengagum Abdurrahman bin Auf itu. Tanya, nyusup ke tentara perang Badar. Kemudian ini tanya, mana Ustadz orangnya itu mana, gambarnya mana ini Abu Jahal itu yang mana. Nah mereka ini sudah mengenal Abdurrahman bin Auf sebagai pemberani, Masya Allah, pemberani, hartawan, coba penyandang dana perang, dan dijamin masuk surga. Soleh. Ya Allah, jadikan anak-anak saya, anak-anaknya Mas Isa, anak-anaknya seluruh pemirsa ini dijadikan ya hartawan, ya pemberani, ya penyandang dana perjuangan yang soleh, Masya Allah. Nah dia ini pengusaha garmen ya Prof ya, pakaian ya, kismis, makanannya, keju, dan bahan makanan pokok yang pernah
menyerahkan ratusan keping emas, dirham, kuda dan unta untuk keperluan perang Nabi. Jadi dia ini pernah menyerahkan berapa keping emas itu, ya, berapa batang emas, kemudian berapa dirham, berapa kuda, ribuan unta untuk keperluan Nabi itu. Ia selamat, Abdurrahman itu ia selamat pada perang Badar. Selamat. Nggih, nggih. Tapi dalam perang Uhud ia terkena 21 luka Ya Allah. dan giginya patah. Nggih, nggih. Nah, sejak giginya patah itu kefasihannya membaca Quran berkurang. Semenjak gigi. Iya. Bin Abdurrahman. Jadi saya bercerita tentang kenapa dua anak muda itu mengidolakan Abdurrahman bin Auf. Gitu. Giginya patah. Ngajinya tidak seberapa bagus. Dalam perang besar ini kakinya juga pincang permanen, terkena sabetan pedang. Masya Allah. Masya Allah. Jadi dia berarti mengorbankan hartanya, Nggih. mengorbankan badannya. Itu Nggih, nggih, sampai permanen ya Prof ya. sampai permanen. Kena sabetan pedang. Nggih, nggih. 21 luka. Tapi mboten surut ya Prof ya. Sama sekali. Allah. Nah, baik. Nggih, nggih. Kan anak tadi Dua, itu tanya kepada Abdurrahman, mana? Siapa itu? Abu Jahal. Abu Jahal. Atas petunjuk Abdurrahman bin Auf, dua remaja itu berlari memasuki tentara musuh. Langsung berlari. Fokus mencari Abu Jahal Nggih. dan berhasil merobohkannya. Anak muda. Ya Allah. Ayo anak-anak muda, bangkit, bangkit, bangkit ekonominya, bangkit kesalehannya. Ya, anak-anak muda, anak-anakku, anaknya cucu-cucu saya, Masya Allah. Nggih. cucu-cucu bapak ibu semuanya, ayo bangkit, jangan menyerah, jangan WA terus, jangan game terus. Nggih, nggih. Ya Allah, sudah belum mendapatkan hasil, sudah kejebak pinjol. Allah. Ya. Iya Prof. Nggih. Ayolah, ini Abdurrahman bin Auf kita tiru. Tidak hanya Abdurrahman bin Auf, tapi dua anak muda tadi ini masih muda ini, belasan tahun loh. Sudah berhasil membunuh tokoh yang paling geram kepada Nabi itu, yang mana Abu Jahal. Ya Tapi Allah. tidak sampai mati, Hanya roboh saja ya Prof roboh. ya. Tidak sampai mati. Maka pasukan kafir lari ketakutan, kecuali pengawalnya. Ya Allah. Jadi akhirnya setelah dua anak kecil itu Menerobos. membunuh, ya, kemudian pasukan kafir lari toh. Nggih. Nah, ada pengawalnya yang enggak. Pengawalnya ada beberapa pengawalnya yang tidak mau ikut lari. Heeh, nggih. Apa yang dilakukan? Ya, membunuh dua anak muda itu. Oh. Jadi masih muda menjadi syuhada. Syahada. Nggih. Masya Allah. Nanti, ya, nanti saya akan ini. Setelah tahu cerita ini, nanti ketika saya tasyahud sholat, ya, saya kirim salam pada dia ini. Kedua remaja ini Jadi, tadi Prof ya. Mu'ad. Nggih. Kalau yang Abdurrahman bin Auf, saya hampir selalu Fatihah kepada salam, sholawat kepada Abdurrahman bin Auf ini. Ketika waktu sholat ya Prof. Iya betul. Tasyahud Iya, akhir. jadi kalau yang tasawuf akhir itu saya beri salam, salawat dan salam untuk 10 orang yang engkau jamin ya Allah masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf nomor 9, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, tapi saya belum pernah membaca salawat kepada dua remaja ini. Tadi. Nggih, nggih, nggih. Tolong diingat sekali-kali lah salawat untuk beliau ini, namanya Mu'adz bin Amr Bin dan Jahal. kemudian Mu'awwidz bin Arfa. Arfa ini ya Prof ya. Arfa. Afra. Afra. Afra ya. Mu'adz bin Amr dan Mu'awwidz bin Afra. Afra. Ya Ya Allah. Nah ini ya.
Nabi SAW menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk memastikan, ini Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini guru Al-Quran. Oh, guru Al-Qur'an ya, Prof. Iya, jadi Abdullah itu paling ahli di bidang Al-Quran. Ini kalau ini juga saya sering menjadi salawat pada dia, ya. Dua ahli Quran itu dua, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Itu hampir juga selalu saya beri salawat kepada dia. Tapi ternyata tidak hanya pandai menghafal Quran, dia ini terjun ke lapangan loh. Waktu itu ikut perang Badar, kemudian Rasulullah menyuruh Abdullah bin Mas'ud. Itu kelihatannya siapa yang Abu Jahal kok jatuh. Iya. Untuk memastikan yang roboh itu Abu Jahal apa enggak? Oh. Gitu. Nggih. Disuruh. Lah, disuruh gini, itu kan masuk di wilayah perang. Nggih. Jadi tidak begini. Waduh, Nabi, gimana itu? Mati aku. Njoboten nggih. Heeh. Tolong itu dicek itu Abu Jahal itu bener enggak itu? Tolong diingat itu cirinya Abu Jahal itu ada bekas luka di betisnya. Ciri fisik itu diperlukan sebab kepala pasukan tak terlihat karena menggunakan pelindung kepala. Mengapa kok betisnya? Ya karena Abu Jahal itu menggunakan kepalanya itu menggunakan besi. Semuanya, Prof. Iya. Tubuhnya. Nah, kalau dilihat kan tidak bisa. Oh, nggih. Maka menggunakan betisnya. Abdullah bin Mas'ud kemudian menemukan Abu Jahal yang sudah dirobohkan dua anak muda, yang kemudian anak muda tadi itu apa? Dieksekusi tadi itu masih terdengar Abu Jahal, benar-benar Abu Jahal mengeram, kesakitan. Lalu langsung mengeksekusinya. Abdullah bin Mas'ud. Oh. Jadi kita ini jangan hanya ngomong lah. Apa yang kita lakukan, gitu loh. Langsung. Jadi kan berarti anak muda tadi itu tidak hanya bicara, tidak hanya kita anak muda gitu. Apa yang dilakukan? Apa yang kita lakukan? Ya Allah, luar biasa ini. Inilah yang saya kutip dari beberapa buku. Saudaraku, jangan sekali-kali meremehkan anak-anak muda. Ketua takmir, ya, kepala sekolah. Jangan meremehkan guru-guru muda lah. Jangan meremehkan remas lah. Itu diberi peran. Kalau mereka salah ya pantas toh. Ya Allah. Tinggal betulkan. Yang bapak sendiri dulu kan waktu mudanya kan sering salah. Ya toh? Iya. Beri peran anak-anak muda itu. Mereka membuat kesalahan, ya pasti toh masih pemula. Tapi kita bimbing. Nanti salah, jangan dimarahi itu salah. Dibetulkan, diberi semangat. Ya kan gitu. Sekali lagi saudaraku, jangan sekali-kali meremehkan anak-anak muda. Generasi milenial, generasi apa? Alpha, Z, baby boomers. Baby boomer. Baby boomer itu berapa? Umur berapa? Umur di atas 2000. Lahirnya di atas 2012 ya. Mereka akan menunjukkan kehebatan jika diberi kesempatan. Dalam beberapa kali kejuaraan sepak bola dunia, ya toh, sering terjadi sebuah kejutan. Tidak sedikit pemain muda yang tak diperhitungkan justru tampil menjadi bintang di lapangan. Masya Allah, tiba-tiba muncul ya. Jadi jangan remehkan anak muda. Dalam lapangan sepak bola saja banyak itu pemain-pemain muda yang belum jam terbangnya belum banyak ya. Ternyata tiba-tiba menjadi bintang di lapangan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang memberi kepercayaan kepada anak-anak muda, dan tirulah Rasulullah SAW memberi kepercayaan kepada anak muda. Tirulah Abdurrahman bin Mas'ud yang memberikan Abdurrahman bin Auf ya memberi kepercayaan luar biasa. Ya Allah. Alhamdulillah. Sebutlah Jibril dalam sholat Anda. Sebutlah Jibril dalam sholat Anda, ini ya Prof ya. Sebutlah Jibril. Nah ini. Ya. Ini ada di halaman 30.
30 di buku saya religi renungan 5 menit tiap pagi. Nggih, nggih. Ya. Akhir-akhir ini ya perdebatan apa saja ya, termasuk masalah agama semakin meningkat. Apa yang tadi didiskusikan? Iya, iya. Soal MBG ya diperdebatkan. Makanan bergizi gratis ya dipersoalkan. Masalah koperasi ya diperdebatkan. Masalah sekretarisnya Pak Presiden. presiden ya dipersoalkan. Masalah hukumnya korban dengan sapi kecil untuk 7 orang ya dipersoalkan. Memang sapi tapi kecil. Tapi 7 orang itu dipersoalkan. Allah. Ya macam-macam lah. Nggih. Ya. Itu konsekuensi semakin canggihnya alat komunikasi. Ya toh? Nggih, nggih. Apa sekarang ngomong bisa. Iya. Dulu kita kalau ngomong ke media kan harus kirim surat lewat surat kabar. Iya, diterima atau enggak, approve apa enggak itu tadi. Sekarang itu Komentar. berniat sekarang, komentar sekarang, dibaca sekarang, dikomentari sekarang. Allah. Nggih. Dulu yang namanya wartawan ya ada pendidikannya. Sekarang semua kita jadi wartawan. Ya toh? Nggih, nggih, Prof. Ya Allah. Itu konsekuensinya. Maka jangan heran kepada apa saja yang dipersoalkan. Ya ceramah kayak begini ini, kajian kayak gini ini ya. Ya selalu ada yang memperdebatkan. Ya biasa aja enggak apa-apa. Saya memberikan pelatihan terapi sholat bahagia. Ya ada saja mamanya itu dipersoalkan. Itu bid'ah itu. Karena dalam hadis itu yang ada adalah sholat duha, sholat taraweh, sholat malam, tahajud. Lalu itu ada sholat bahagia. Ini kan membuat ajaran baru. Baru. Nggih, nggih. Ya, orang yang pakai begini ini memang lupa bahwa di dalam adzan itu ada hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ayo sholat dan ayo bahagia, gitu toh. Enggak apa-apa, sudah. Saya dicaci ya enggak apa-apa, dikritik enggak apa-apa, sudah. Nah, apalagi yang setiap hari mencaci, yang memang kebahagiaannya itu melihat mencaci kok. Ya kalau saya biarkan kan berarti memberikan dia kebahagiaan. Ya Allah. Ya sudah biar. Di kanan kiri kita itu selalu ada orang yang mencaci, yang sinis, yang mendoakan jelek itu ada semua. Tidak apa-apa. Doa jelek itu tidak akan diterima Allah. Oke ya. Bahkan ada yang berujung pada adu fisik. Ngobrol-ngobrol di lesehan. Ya. Soal politik, soal itu. Iya. Sampai adu fisik loh. Kebawa ya, Prof. Ya Allah. Maka sebaiknya kita menambah doa iftitah ya. Yang wajah tu wajah itu loh. Nggih. Dengan doa yang baru. Doa yang baru. Iya. Bukan baru dari Nabi, bukan. Sudah lama dari Nabi, cuma tidak banyak dibaca. Oh, enggak terkenal ya, Tidak Prof. terkenal sama sekali. Ya Allah. Belum banyak dikenal orang. Nggih. Ini. Saya tidak berani mengajarkan kalau saya belum mengamalkan loh. Oh, nggih. Saya sudah. Nggih. Kalau tidak percaya ya, cobalah sekarang coba pandang saya. Itu ada doa iftitah ya. Itu doa yang di dalam hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Salmah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, dan itu dalam kitab-kitab banyak. Cuma tidak terkenal. Tidak ada yang mau. Enggak ada yang mau ya, Bro. Itu ada doa Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Kita ini terlalu cepat puas dengan sholat kita itu loh. Terlalu puas dengan wajah itu wajah. Ya itu ya dibaca, Tapi ini dibaca ditambahkan. juga. Tapi tidak setiap sholat lah. Ya, kalau sholat lagi ada waktu.
Ini baik sekali coba ya. Ya. Allahumma robba Jibril, wahai Allah Tuhannya Jibril. Bener toh? Tadi kan saya katakan, sebutlah Jibril dalam Salat Anda. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Allah Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil. Ingatlah ya, 3 malaikat ini 3 malaikat yang elit. 3 ini elit, Prof. Malaikatul muqarrabun itu ya ini. Oh. Malaikat yang dalam dekat Allah. Itu kan itu ada apa itu selawat yang ada malaikat Muqarrabun, itu. ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ya ta. Allahumma fi kulli waqtin wahin. Malaikatul muqarrabin. Ya itu malaikat muqarrabun ya ini. Malaikat-malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Jibril itu ya Jibril, Mikail, Israfil. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ardi. Engkaulah pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah. Engkaulah Tuhan yang tahu apa yang saya sembunyikan, apa yang saya ucapkan. Engkau tahu tentang nasib saya. Gaib itu, masalah yang gaib itu ya termasuk nasib kita di kemudian hari. Jam nanti itu apa yang akan terjadi itu gaib. Oh, gaib itu, Prof. Ya gaib kan kita nggak tahu. Masa depan kita yang kita nggak tahu. Itu yang tahu Allah. Gaib. Ya Allah kan tidak hanya the creator tapi the planner. Ya Allah. Rob itu artinya bisa the creator, bisa the planner. Jadi pembuat dan perencana. Iya. Rob itu Tuhan. Rob itu Rabbul Alamin itu antara itu. The creator, the planner, the owner, the master, the lord itu. Yang memiliki segala-galanya itu. Terus the giver of life and the causer of death. Itu artinya Rob. Allah. Alimal ghaib wasyahadah. Jadi terus gaib apa lagi? Arash. Arash itu besarnya kursi. Kursi Allah itu besarnya lebih besar dari bumi. Lalu ada lagi yang lebih besar dari kursi yaitu arash. Makanya dan arsh itu makhluk yang terbesar dari semua penciptaannya. Ya. Makanya Rabbul Arsyil Azim. Loh. Arsh yang besar. Nah kita kan tidak tahu. Allah tahu semuanya itu. Allah. Anta tahkumu baina ibadik. Ya Allah, engkaulah yang akan menghakimi di antara hambamu yang berselisih tadi itulah. Fima kanu fi yakhtalifun, terhadap apa saja yang mereka perselisihkan. Jadi enggak usah susah lah dengan ada perdebatan itu. Biar Allah aja yang menjadi hakim. Allahumma hdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi. Ya Allah, bimbinglah aku kepada kebenaran dari apa yang sedang diperselisihkan itu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sungguh engkau itu memberi petunjuk kepada orang yang kau kehendaki ke jalan yang benar. Ya Allah. Ini loh tidak pernah kita baca. Ya toh? Allah, iya Prof, gak pernah. Apa aja yang tidak diperdebatkan? Ada saja yang diperdebatkan. Nah, kita minta kepada Allah agar supaya kita ditunjukkan Allah yang benar dari itu, yang paling benar. Bisa saja semuanya itu benar, bisa. Tapi mungkin yang paling benar apa? Kita ditunjukkan Allah. Innaka tahdi man tasya' ila siratim mustaqim. Ihdini limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik. Innaka tahdi man tasya' ila siratim mustaqim. Ya Allah. Nah, ketika saya penasaran, mengapa kok 3 malaikat itu yang disebut? Bukan malaikat lainnya. Iya toh? Iya, kok 3 ini ya Prof ya. Tiba-tiba saya mendapat kiriman dari Kiai Haji Abdul Latif Hawaid. Sebuah kitab karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini Kiai Abdul Latif Hawaid ini memang Kiai sepuh.
Ya, itu saya dapat kiriman buku itu. Dari beliaunya, Prof. Ya. Judulnya itu Al Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah. Cetakan 2 Riyadh 1998 Masehi. Kenapa kok 3 ini yang disebut kenapa? Nggih. Nah, dalam kitab itu dikatakan bahwa 3 malaikat itulah yang diberi tugas mendampingi Nabi untuk Isra Mi'raj ke langit tertinggi. Ternyata 3 nabi itu, 3 malaikat yang mendampingi Nabi ke sana itu 3 malaikat ini. Oh, bukan Jibril saja Tidak. ya, Prof ya. Yang kita ketahui kan Jibril. Itu dari buku Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah. Karangan Syekh Muhammad Syekh Alawi Al-Maliki Mekah itu. Yang banyak dikunjungi orang-orang. Masya Allah. Nggih. Nah, kenapa kita kok tidak memanggil Allah Tuhannya malaikat itu 3 itu gitu loh. Nggih. Itu kan sebagai indahan. Ya Allah. Tapi ya sekali lagi, siapa yang mau berdiri wajah tu wajah masih ditambah ini? Kelamaan. Tapi kalau Iya. sholat malam, sholatnya masih tenang, itu bisa. Enak. Ya berarti kita kurang nyaman hidup ini mungkin ya karena banyak doa-doa Nabi yang masih kita terlantarkan. Ya Allah. Nggih. Dalam literatur lainnya disebutkan bahwa ketiga malaikat itu juga mendapat tugas mengatur kehidupan. 3-nya. Mengatur ketiganya. kehidupan. Iya toh? Nggih. Ini Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi untuk kehidupan hati. Betul toh? Nggih. Loh. Jadi yang soal hati itu Itu Jibril malaikat Jibril. Nggih. melalui wahyu. Jadi 3 malaikat itu yang mengatur kehidupan. Mikael pengatur semua kebutuhan untuk kehidupan di dunia. Ya toh? Nggih. Loh. Kehidupan di dunia itu kan makan, minum, Rezeki. ya itu pencernaan itu diatur malaikat Israfil. Dan Israfil peniup sangkakala untuk memasuki kehidupan akhirat setelah kematian. Yang sedangkan Israfil itu tugasnya adalah meniup sangkakala untuk memasuki kehidupan setelah kematian. Ya, kehidupan setelah kematian. Jadi kan mengatur kehidupan semua ini. Allah. Jibril sama ini mengatur ini kehidupan dunia ini, kemudian ini. Ya Allah. Nggih. Nah, mereka itulah yang disebut al-malaikah al-muqarrabun atau malaikat terdekat dengan Allah. Ya Allah. Nggih. Siapa mau. Nah, nanti itu dibaca saja di buku ini ya. Buku religi. Tulisan saya ini Remuan Tiap Pagi halaman 30. Mudah-mudahan ada yang mau menghafal lah. Dari sekian puluh ribu pemirsa atau pendengar ini mungkin ada yang mau. Masa kita ini hanya tambah rizkinya itu, tambah hafalannya. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun Allahumma hdini lima ikhtalafa fi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya, saya waktu pertama kali hafal ya sering potong-potong mana. Tapi setelah dipraktekkan 100 kali sudah mulai lancar. Hafal di luar kepala ya, Prof ya. Kasihan. Nabi sudah ngajarkan gini nggak kita pakai. Ya Allah. Ya, dulur, saudaraku, perkaya doa iftitah Anda dengan doa-doa baru selain yang sudah dihafal. Yo dulur, agar ada nuansa baru dalam perenungan sholat. Sekaligus meraih keselamatan dan tidak terumbang-ambing, bingung akibat semakin mewabahnya perdebatan. Ya Allah. Ayo, ada nuansa baru. Segar, ada doa baru. Ya, sekaligus itu kita diberi keselamatan supaya tidak terombang-ambing dan perdebatan, supaya tidak marah dengan dikritik orang dan sebagainya. Insya Allah. Hindari resiko terburuk dari sebuah peristiwa yang menyakitkan. Oh, hindari resiko terburuk dari peristiwa yang menyakitkan. Ya.
Jadi hindari. Tidak semua orang lulus. Tidak semua orang lulus dengan cobaan hidup. Nggih, nggih, nggih. Ya contoh mamanya ya, dia cerai, lalu dia trauma, tidak mau menikah lagi. Nggih, nggih. Ya, dia tidak berani naik sepeda karena dulu 2 kali jatuh, Ini nggak lulus ya, Prof? tidak lulus. Gitu, gitu tuh. Ya padahal kan soal cerai itu dituntut istri bisa mamanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Masa sesuatu yang terjadi itu kemudian itu akhir dari segala-galanya. Oh ya Allah. Oh, dalam Al-Quran itu juga ada kok. Dalam Al-Quran itu wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Kalau mereka itu suami istri itu memang tidak bisa dipertemukan lagi, harus pisah. Nah, bisa saja nanti itu yang ini tambah kaya, yang ini tambah kaya. Oh gitu ya. Masya Allah. Cerai karena tidak punya anak, kemudian geger, ternyata setelah itu cerai baik-baik, ini punya anak, ini punya anak. Itu. Ya pokoknya berpikir yang positif saja. Ya, gitu tuh. Mamanya dicaci orang, ya jangan-jangan gara-gara dicaci itu kemudian kita bangkit menjadi orang baru. Dicaci goblok, nggak ngerti hukum, nggak ngerti negara, ikut campur-campur. Kata-kata itu kamu goblok soal hukum undang-undang negara, dia akhirnya masuk fakultas hukum loh. Oh, Masya Allah. Saya marah kan, malu saya itu. Saya punya bapak diolok-olok begitu, saya tidak mau. Karena dipersoalkan di depan, dilaporkan ke polisian gitu. Saya belajar hukum dan saya sekarang jadi pengacara. Ya Allah. Dari dicelahi tadi ya, Bro ya. Nah, ya Allah. Kenapa ini saya sebut? Karena saya baru saja dapat kata-kata mutiara dari Gibran. Khalil Gibran ya. Ya, makanya. Jadi nama wakil presiden kita itu diambil dari sini sebetulnya. dari orang India. Khalil Gibran. Namanya Khalil Gibran. Oh. Kita enggak tahu itu. Gibran. Ya, Gibran. Gini, Pak, kata-katanya. Al-alam bukan alif ya, alif bukan ain ya. Al-alamu yughayyirun nas. Yughayyirun nas. Al-alamu yughayyirun nas. Fayaj'aluhum yathiquna aqal wa yufakkiruna aktsar wayan aziluna atwal. Asik sekali bahasanya ini. Memang sastrawan. Sastrawan ini memang. Iya memang itu pujangga kan termasuk. Al-alamu yughayyirun nasa. Jadi rasa sakit peristiwa yang menyakitkan itu yughayyirun nasa, merubah manusia. Nah, perubahan itu antara lain satu, yathiquna aqal. Tidak mudah percaya kepada orang. Yathiquna aqal. Ya. Ya Allah. Orang yang mestinya itu dipercaya tidak percaya. Yathiquna aqal. Yang kedua, wa yufakkiruna aktsar. Mikirnya tambah banyak. Wa yufakkiruna aktsar ya, Bro. Aktsar. Ini akhiran al-mat ya. Yathiquna aqal wa yufakkiruna aktsar wa yanaziluna atwal. Atwal itu lebih lama dan menyendiri lebih lama. Masya Allah. Ya kan? Itu. Allah. Jadi cobaan hidup itu merubah orang dalam 3 hal itu. Akibat pada umumnya loh ya. Iya. Ini berarti semuanya tidak lulus ini. Enggak lulus ya. Tidak lulus. Kalau karena berarti membiarkan resiko buruk pada dirinya. Nah, yang lulus itu mengatakan, loh,
hidup kan masih koma, Nggih, nggih. belum titik. Iya sekarang saya tersungkur, Nggih, nggih. kan sekarang. Nggih. Besok jam kan masih ada. Oh, masih. Matahari besok kan masih terbit. Nggih, nggih. Kenapa terbitnya matahari tidak saya sertai dengan terbitnya harapan baru untuk saya? Allah. Loh. Nggih. Iya toh? Hmm. Mengapa? Saya harus bangkit toh. Iya memang sekarang malam. Iya kan sekarang. Kalau malam itu segelap apapun, besok kalau matahari terbit, malam itu apapun kalah. Saya bangkit. Nggih, nggih. Saya bertemu dengan orang yang kesandung masalah sampai masuk penjara. Nggih, nggih. Dia dirampas kekayaannya oleh negara. Ya Allah. Dia berkata, "Enggak apa-apa, Prof. Saya dulu enggak punya apa-apa kok. Oh, gitu legowo ya, Prof Ya. ya. Saya dulu enggak punya apa-apa. Nanti saya setelah keluar saya bangkit lagi. Wah, Masya Allah. Enggak apa-apa, Prof. Tenang saja, enggak apa-apa. Ya itu saya salah memang. Ya sudah. Salah. Tapi nanti setelah saya keluar dari penjara saya akan bangkit lagi. Dulu saya enggak punya apa-apa kok. Sekarang terus saya punya, kemudian sekarang enggak punya apa-apa. Lah kan besok saya masih ada kesempatan untuk punya apa-apa." Allahu Akbar. Nggih. Saya bilang, "Masya Allah Pak, Bapak ini guru saya dalam hal ini. Nggih, nggih. Kok enggak ada dongkol kepada ABCD? Enggak, ini sudah ketetapan yang harus saya jalani, enggak apa-apa." Itu. Saya toh alhamdulillah sejak di sini itu bisa sholat jamaah di situ di musola penjara itu. Oh, ya Allah. Saya kadang-kadang jadi imam. Nggih, nggih. Oh, ada pikir positif seperti itu ya, Prof ya. Ya, luar biasa dia ini. Masya Allah. Saya datang jauh-jauh saya ke Jakarta terus diberitahu bahwa ada ini Pak jamaah Bapak ini yang sekarang di Sukamiskin di Bandung. Baik, saya ke sana. Saya temui. Waduh. Enggak apa-apa, Prof. Saya itu aset saya, tanah, kemudian rumah, ada perusahaan itu di situ, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya dulu enggak punya apa-apa loh. Wong bapak saya orang miskin. Ya Allah. Nah, sekarang saya jadi miskin, terus setelah itu punya banyak ini. Sekarang saya miskin lagi, enggak apa-apa. Tapi nanti setelah keluar saya akan bangkit lagi. Ya itu saya tulis menjadi buku itu toh. Hidup masih koma, belum titik. Oh, ya Allah. Ya. Nah, coba sekarang seluruh pemirsa ini ulangi saya ya. Hidup masih koma, belum titik. Sekali lagi coba ulangi ayo. Hidup masih koma, belum titik. Sekarang tirukan ayo. Sekarang. Iya, Nggih. tirukan. Saya masih gagal hari ini. Saya masih gagal hari ini. Itu kan sekarang. Itu kan sekarang. Besok kan masih ada kesempatan untuk berhasil. Besok kan masih ada kesempatan untuk berhasil. Saya lah optimis. Ya Allah. Hidup masih koma, belum titik. Nggih. Nah, ini dengan cara ini berarti kita lolos. Kita lulus ujian di Ujian, sini. ya. Kalau yang tadi itu al-alamu yughayyiru nas fa yaj'aluhum yathiquna aqal, menjadi tidak ada yang orang dipercaya. Enggak percaya sama orang. Kalau yang kedua yufakkiruna aktsar, banyak mikir terus saja. Ya Allah. Wayan aziluna atwal, menyendiri lebih lama. Dulu kalau menyendiri itu hanya setengah jam, sekarang setengah hari. Oh, itu berarti tidak lulus. Nggih. Setengah. Nah, disinilah maka kemudian kalau orang itu bisa melakukan sholat yang benar, bisa merubah cara berpikir. Inilah yang saya selalu mengajarkan itu, melalui sholat kita harus berubah cara berpikir kita. Yang asalnya tidak yakin dengan kekuasaan Allah menjadi sangat yakin. Yang asalnya tidak optimis menjadi optimis. Nah, ini target untuk bagaimana kita melakukan sholat, dan sholat itu dahsyat. Allah. Waktu sujud itu, ya Allah, saya sampai membaca satu kata hikmah itu luar biasa itu. Kenapa nih Prof? Itu gini, hadithillaha fi sujudika an kulli syai. Hadisillaha fi sujudika An an kulli kulli syai. syai. Ceritakan
kepada Allah pada sujudmu itu. Segala sesuatu cerita terus enggak apa-apa. Oh, dalam sujud kita Iya. enggak apa-apa. Dalam hati. Oh, dalam hati. Thumarfa' ra'sak. Lalu angkat kepalamu. Bikamili yaqinik. Irfa' ra'sak bikamili yaqinik. Angkat kepalamu dengan keyakinanmu yang lebih. Watafa'ulik dan harapanmu, ya. Watafa'ulik. Wa husni dhannik billadzi biyadihi kullu syai'. Lalu berpikir positiflah. Husnudzanlah kepada Allah yang di tangan Allah itu segala sesuatu. Ya Allah. Nah, Iya. saya menemukan itu, ya Allah, ya ini yang saya semakin menyemangati saya lah, saya mengajari ini. Kemarin saya di Sumeneb tuh. Wah, ini Madura paling ujung ya. Iyalah itu. Semula dirasakan itu dua kali karena peserta 1 300, peserta 2 300. Saking banyaknya. Tapi kemudian karena 1-2 hal digabung jadi satu karena pesertanya pokoknya tidak karu-karuan lah itu. Tapi tidak apa-apa, tenang saja. Iya. Nah, sebentar lagi minggu depan saya akan ke 3 daerah lagi. Ya, pelatihan sholat untuk ke Pamekasan, kemudian Sampang. Dan Bangkalan. Muter Madura ya, Iya. Bro. Ya ini Ya Allah. hadithillah fi sujudika an kulli syai'. Ceritakan kepada Allah. Ceritakan. Laporkan masalah-masalah kepada Allah, segala sesuatu tuntas. Tsummarfa' ra'sak. Kemudian angkat kepalamu. Bikamili yaqinik. Dengan keyakinanmu yang sangat kuat. Ya. Watafa'ulik, harapan. Tafa'ul itu harapan, bukan tafa'ul hamzah. Iya. Tafa'ul. Wa husni dhannik billadzi biyadihi kullu syai'. Yang di tangannya kunci segala-galanya. Ya Allah. Angkat kepalamu, sujud dulu, lalu angkat kepalamu dengan suasana baru. Iya, iya. Nah, kalau cara gitu dilakukan, tidak akan terkena dengan resiko terburuk dari sebuah peristiwa tadi. Ya Allah. Iya, iya, iya. Yang Ini dikatakan ya. oleh Khalil Gibran tadi itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Ya. Selanjutnya Prof, kita boleh interaktif ya Prof ya? Boleh. Ya, kita dari WA dulur-dulur ya. Ya, ini ada ini menyapa ini ya Prof ya, dari Mas Amin Uin Malang ini Ya, ya, ya. sambil mendengarkan Prof Ali ini ya. Ini juga dari TikTok juga ada mereka yang menyebutkan, ada yang dari Palu ini juga Prof Oh, ya. Palu. Dari Palu itu di mana? Palu, Sulawesi ya? Sulawesi ya. Di Palu juga ikut Ya, hadir saya ini. pernah di Sulawesi ketika menjadi hakim MTQ nasional. Saya jadi hakim MTQ tafsir bahasa Inggris di Palu dulu. Musabakoh tafsir. Iya, Musabakoh Quran. Tilawatil Quran. Oke, nasional. Terus? Masya Allah, Nci. Ini dari Bangkalan, dari Lamongan. Ya tenang, Bangkalan. Nanti akan ke sana saya minggu depan. 19, 20, 21. 19, 20, 21. Besok ini Prof ya? Iya. Makanya pekan depan. Selasa ini ya. Ya Allah, Nci. Ada juga dari Lamongan, dari juga Gresik ini Prof yang menyapa semuanya ini ya. Masya Allah. Nci, terima kasih yang sudah menyapa ini ya dulur ya. Baik, boleh kita masuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini Prof ya. Dari Bapak Ahmadi di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Prof, wabarakatuh. bade tanglet Prof. Ya. Kalau kita mendapatkan masalah diuji terus Prof, kemudian gak selesai-selesai, itu gimana ya Prof ya cara menyelesaikan ujian tersebut, terutama hati biar adem ayem menerima. Kok yang saya rasakan ada masalah, datang lagi masalah, selesai datang lagi, kapan selesainya Prof? Mohon pencerahannya Prof. Terima kasih Pak Ahmadi di Surabaya. Iyalah, jadi begini. Jangan berharap hidup ini tidak ada masalah. Gitu. Ya Allah. Dunia itu isinya begini. Jangan dikira loh Pak. Orang-orang yang Bapak anggap itu tidak ada masalah, itu tidak ada masalah.
itu Pak ekonominya lancar loh. Bapak kan tahu itu rumahnya mau disita loh. Astagfirullah. Iya Pak, tapi dia itu Pak waktu mesra istrinya itu kalau keluar itu boncengan dengan itu merangkul itu loh. Kamu nggak tahu di rumah geger gara-gara HP-nya itu ada perempuan loh. Nggih. Itu loh Pak badannya kok sehat. Iya kelihatannya sehat. Tapi sebenarnya itu dia ada masalah itu. Nggih. Gitu loh ya. Jadi banyak hal lah. Nah sekarang yang kita minta adalah bagaimana menyikapinya. Sekarang kalau Bapak siapa tadi? Bapak Ahmadi di Pak Ahmadi. Surabaya. Kalau Pak Ahmadi kemudian menyatakan begini, Pak Ahmadinya itu yang mengatakan ya Allah seluruh cobaan hidup saya ini adalah untuk apa ini menghapus dosa-dosa saya. Oh. Nggih. Ya toh? Nggih. Menghapus dosa-dosa kan enak. Sudah. Ya mau diapakan? Loh Allah kalau mau ngerubah bisa loh. Langsung bisa ya, Prof. Nah sekarang bisa loh. Waktu saya jawab gini terus dirubah nasibnya Bapak tuh bisa. Tapi kenapa kok belum? Ya kita nggak tahu pertimbangan Allah. Allah. Disemangati aja lah. Nggih. Saya kalau nuruti pesimis ya pesimis Pak. Siapa tadi? Ahmadi. Pak Ahmadi. Saya seperti hati saya harus diganti begini ini kan ya. Tapi ya sudah. Saya yakin Allah bisa menghidupkan orang mati, masa mengganti secara otomatis tentang bagian tubuh saya yang bermasalah ini. Masa enggak bisa? Jadi kalau Allah itu menciptakan sesuatu yang enggak ada menjadi ada itu bisa. Apalagi ada tinggal memperbaiki. Gitu loh. Ya Allah, cara baiknya gitu ya, Prof ya. Iya. Terus ada lagi silakan. Nggih. Ya saya doakan lah Pak Hadi, Pak Pak Ahmadi, mudah-mudahan Allah memberikan Bapak kesabaran dan cara berpikir yang baru. Ya Allah. Yang dapat cobaan seperti Bapak enggak satu Bapak itu. Dan mereka itu ya bisa biasa-biasa saja lah. Sudah. Nanti ada saatnya Allah merubah itu ada saatnya. Ya. Oke, lanjut. Nggih. Lanjut. Banyak yang menyapa ini Prof ya. Dari juga ada yang minta zikir penenang hati Prof ya. Saya dari Manado ini Prof ya. Masya Allah, ini dari Manado. Ada juga dari kajian Al Yasmin dan juga Al Ihsani di Bangkalan, dari Blora Jawa Tengah ini yang hadir untuk hari ini Prof ya. Masya Allah. Selanjutnya Prof, boleh pertanyaan selanjutnya? Ya, boleh, Dari boleh. Pak Sunario Buduran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan perihal juz dalam Al-Quran. Saya tanyakan karena saya ingin tahu asbabulnya. Karena saya juga tidak hafal huruf-huruf dalam Al-Quran sampai usia saya di 59 tahun ini. Padahal dari kecil saya di Medan ngaji di musola dengan cara bayarnya pakai minyak lampu 1 botol untuk 1 keluarga. Saya juga heran kenapa saya jadi bebel. Jadi sampai sekarang tidak hafal. Padahal saudara-saudara saya pada bisa baca Al-Quran dengan huruf-huruf Arab. Tapi saya alhamdulillah hampir setiap selesai sholat subuh, sholat maghrib saya hampir terus membaca Al-Quran. Tapi tulisan lainnya, tulisan Latinnya saja. Yang saya tanyakan ya Prof ya. Kenapa surat Al-Baqarah itu terbagi dalam 3 juz? Sedangkan surat Ali Imran dan surat Al-A'raf mereka ayatnya ada 200-206 ayat tapi cuma 2 juz. Terima kasih Yai dan masih Baik, nomor 1 siapa namanya? Pak Sunario. Pak Naryo. Yeah. Itu di masjid Bapak itu ada orang yang mau ngajari Bapak baca Arabnya. Ayo Pak Naryo. Belajar ya Prof ya. Tanya di masjid siapa yang mau ngajari saya untuk belajar tulisan dari kanan. Jangan baca dari kiri terus lah. Ayo Pak Naryo. Ada nanti. Kalau enggak ada nanti masjidnya di mana nanti saya telepon tempat mir masjidnya. Allah. Ya. Itu. Ada. Tuh. Jadi tolong belajar itu. Jangan kemudian baca Al-Quran lewat bahasa Indonesia lah. Apa itu teks Indonesia nanti banyak keliru. Itu loh. Itu keliru. Umpamanya gitu. Sami'un alim. Kemudian Bapak baca Indonesianya Sami'un alim. Allah engkau itu Tuhan yang maha mengetahui. Engkau akhirnya kalau Bapak keliru bacanya menjadi Allah engkau Tuhan yang menyakitkan. Ya toh? Nah, itu. Jadi belajar Pak, belajar.
Enggak apa-apa, yang penting itu Fatihah saja tapi yang penting benar bacaannya. Cek itu. Ya satu. Yang kedua, Quran itu dibagi juznya itu bukan berdasarkan surat. Oh, enggak gitu ya, Prof ya. Jadi Quran itu berapa halaman, ditulis itu berapa halaman, kemudian itu dibagi seret dibagi menjadi 30. Gitu loh. Kenapa kok 30? Iya, karena bulan itu isinya 30. Ya Allah. Berarti diharapkan satu bulan itu ya 30 toh. 30 juz. Ya toh? Iya. Berarti diharapkan sehari itu satu juz. Satu juz. Loh, satu juz berarti setiap akhir bulan khatam Quran. Allah. Itu ceritanya. Nggih. Ini bukan dari Nabi. Nggih. Bukan dari Nabi juz-juz Bukan, pembagiannya ya, Prof. Oh, Nabi kok ngurusi Juz-juzan. enggak lah. Ini dari generasi setelah para sahabat. Tapi Zaman sahabat juga belum ada ini. Orang bertanya, yang enak saya khatam berapa? nggih. Yang enak ya khatam sebulan sekali. Oh gitu ya rata-rata. Iya ya, kalau sebulan sekali berarti ya sudah kalau gitu saya bagi 10. Nah ini, saya 30. Ya, Masya Allah. Nah akhirnya tidak peduli. Lah kalau bapak tanya gitu nanti surat Inna atau Inna al-Kautsar ini satu juz. Itu ada berapa surat? Berapa puluh surat Iya. itu? Nggih. Ya.